Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah kita di minggu pertama, biasanya kita melaksanakan perjamuan kudus. Namun oleh karena pandemi COVID ini, sudah beberapa waktu ini kita tidak melaksanakannya. Pada bulan Juni nanti, di minggu pertama, kita akan mengadakan lagi perjamuan kudus secara online. Karena itu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa perjamuan kudus ini dilakukan, diikuti oleh umat Tuhan yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu sudah dibaptis dewasa atau disidi. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus ini, bisa memperhatikan bagian ini, dan bagi yang belum dibaptis atau disidi, saya memohon supaya Bapak Ibu Saudara untuk menahan diri tidak mengikuti perjamuan kudus ini, walaupun ini diadakan di rumah masing-masing. Yang kedua, mari kita persiapkan hati kita ketika kita akan mengikuti perjamuan kudus. Jadi kita ambil waktu, berdoa, membaca firman Tuhan, dan kiranya perjamuan kudus yang akan kita ikuti nanti boleh menjadi berkat yang meneguhkan iman kita semua. Mengenai roti dan anggur, kita tidak menggunakan roti dan anggur seperti yang biasa kita gunakan pada waktu perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu bisa menggantinya dan menyediakan di rumah sendiri, yaitu roti tawar yang tentu saja dipotong dengan ukuran yang kecil-kecil. Atau bisa juga dengan menggunakan biskuit yang juga dipotong dengan ukuran yang kecil. Untuk pengganti anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan sirup yang berwarna merah, atau air putih, ataupun juga teh. Juga dengan ukuran yang tidak banyak, sedikit saja. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa menaruhnya di atas sebuah tatakan, dipersiapkan dengan rapi, dan Bapak Ibu juga nanti pada waktu pelaksanaan bisa menaruhnya di atas sebuah meja. Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui bersama, perjamuan kudus ini diadakan sebagai bagian dari ibadah kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Nah, ketika nanti masuk dalam bagian pelaksanaan perjamuan kudus, maka Bapak Ibu Saudara harus mengikuti arahan dari pendeta hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu. Ketika nanti hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara juga nanti bisa bangkit berdiri, lalu nanti akan diberikan arahan supaya roti dan anggur dibagikan. Nah, karena itu ketika nanti roti dan anggur dibagikan, ayah akan menjalankan peran ini, membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Atau kalau ayah tidak ada, maka ibu yang bisa menjalankan peran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti perjamuan kudus ini sendirian, Bapak Ibu Saudara bisa langsung mengikuti arahan juga dari hamba Tuhan yang memimpin dalam pelaksanaan perjamuan kudus ini. Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan mengenai pelaksanaan perjamuan kudus ini. Sekali lagi, mari kita siapkan hati kita dan kita memohon supaya Tuhan yang terus meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang beribadah kepadanya, kita siapkan hati, pikiran kita masuk saat teduh. Jemaat sekalian, ibadah kita pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yakinlah bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Seperti para malaikat yang berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mari kita datang kepadanya dengan penuh hormat dan gentar, memuji Dia dan meninggikan namanya. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami hari lepas hari. Kini kami datang Tuhan, mau beribadah kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh-Mu sendiri yang akan memimpin kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, sucikan kami, ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami mau mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhanku. Tiliklah hati kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mazmur 55 ayatnya yang kedua 3 berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, Ia biarkan orang benar itu goyah. Mari tetap bersuka cita, tetap bersandar pada Dia, Tuhan kita Yesus. Apapun situasi dan kondisi kita hari ini, mari percayakan hidup kita ke dalam pimpinan tangan-Nya. Bersandarlah pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah jalan-jalanmu, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman jadi sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar,
andalkan Dia Tuhan kita dalam hidup ini. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang pengampunan. Pengampunan mudah jika hanya keluar dari mulut kita dalam rupa kata-kata. Tetapi pengampunan yang sesungguhnya menuntut kasih yang besar. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya, yang mengasihi manusia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mati di salib, menebus dosa manusia. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, mengampuni. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
kita bersama-sama berdoa. Tuhan, satu hal yang kami minta dari Tuhan, memberikan kepada kami kasih yang mengampuni, supaya kami terus-menerus dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami sadar bahwa kami juga tidak luput daripada kesalahan Tuhan. Bahkan kami sebelum orang-orang menyakiti hati kami telah terlebih dahulu menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Tuhan, tolonglah kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan daripada firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Matius pasal yang ke-18, ayat 21 sampai 35, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita sepakat bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap kita dan setiap anggota keluarga kita bisa melakukan kesalahan. Bahkan tahukah Bapak Ibu bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita waktu mereka kecil, sesungguhnya adalah bagian daripada pertumbuhan yang normal dalam hidup mereka. Karena justru melalui kesalahanlah anak-anak kita menerima rasanya diampuni oleh kita. Dan kelak mereka akan belajar mengampuni kita seperti yang telah kita lakukan kepada mereka. Tetapi saya menyadari bahwa akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ketidaksempurnaan ini semakin kita rasakan, bukan? Setiap anggota keluarga banyak melakukan kesalahan karena mungkin sedang mengalami stres, mengalami kebingungan, mengalami depresi karena menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bekerja di rumah membuat kita tidak punya privasi lagi.
Semua yang kita lakukan itu bersifat terbuka. Bisa dilihat oleh semua orang, bisa dikomentarin oleh semua orang. Orang bisa menegur kita, orang bisa memberikan nada miring kepada apa yang kita lakukan. Mungkin sudah lelah kita mendengar omongan keluarga kita. Dan akhirnya kita saling menyakiti satu sama lain. Banyak masalah kecil menjadi masalah yang besar. Anak-anak di rumah, ya anak-anak sukanya bermain. Anak-anak ya membuat keributan, mereka merengek, mereka minta perhatian kepada kita. Tetapi kita jengkel bukan? Kita merasa anak-anak seperti tidak mau tahu kalau papa mamanya harus tetap bekerja. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa papa mamanya sedang memikirkan, sedang pusing memikirkan, dapur harus tetap mengebul. Mereka taunya main, mereka taunya minta perhatian, merengek kepada kita. Wah, jengkel kita, marah kita. Suami istri, mertua menantu, yang tadinya sudah kurang akur, jarang komunikasi, sekarang terpaksa harus menetap dalam waktu yang lama di satu atap rumah. Banyak hati yang terluka. Banyak kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan mungkin kata-kata cerai sudah ada di depan mulut bibir kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan hikmat Allah. Supaya kita bisa berjalan bersama keluarga kita di masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu Saudara, konteks daripada Matius pasal yang 18 yang kita baca. Di situ mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kualitas karakter daripada anggota kerajaan Allah. Dan salah satu daripada kualitas itu adalah dalam hal mengampuni. Murid-murid Kristus harus memiliki kualitas ini. Kalau kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kualitas ini. Mengapa? Karena yang pertama kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pengampun. Dan kita dipanggil semakin serupa seperti Tuhan kita. Maka kita pun harus mengampuni seperti Tuhan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita sendiri telah mengalami pengampunan itu. Pengampunan yang begitu besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita melalui karyanya di kayu salib. Atau dengan kata lain begini, Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar diri, mari kita tahu diri bahwa kita sudah diampuni, maka sekarang waktunya kita memberikan pengampunan itu. Nah, inilah menjadi inti daripada perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Tuhan Yesus menceritakan ada sebuah perumpamaan, ada hamba yang berhutang kepada seorang raja. Jumlahnya fantastis, 10.000 talenta. Bapak Ibu, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah 1 hari orang bekerja. Upah orang bekerja pada waktu itu. Berarti kalau kita kalikan ada 60 juta dinar yang harus dia bayar. Yang kalau saya bagi ke dalam tahun, berarti dia harus bekerja 165.000 tahun. Baru dia bisa melunasi hutangnya. Siapa yang bisa kerja sampai 165.000 tahun? Kita kerja mungkin udah 20 tahun aja udah prestasi yang luar biasa di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat bekerja. Udah dibilang, waduh, karyawan teladan, begitu ya. Setia kepada perusahaan. 20 tahun atau 30 tahun. Tapi ini harus bekerja 165.000 tahun baru bisa lunas hutangnya. Siapa yang bisa bayar hutang sebanyak ini? Nggak ada. Nah, Tuhan ingin menggambarkan betapa besar dosa kita kepada Dia. Betapa banyak Bapak Ibu Saudara perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita yang telah melukai hati Tuhan. Dan jangan-jangan juga telah melukai banyak orang. Melukai anggota keluarga kita. Dalam hal ini Paulus orang yang paling sadar diri.
Dia pernah berkata di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, dikatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hamba ini sama sekali gak bisa bayar hutangnya. Tapi, ini ada lucunya ini. Dia masih bisa berkata begini kepada raja itu, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Inilah gambaran daripada manusia yang berdosa. Yang selalu merasa dirinya tidak bersalah. Yang selalu merasa dirinya bisa dengan kemampuannya untuk mendapatkan anugerah dan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa keselamatan, pengampunan atas dosa-dosa kita adalah anugerah, adalah pemberian Allah. Dan itu diceritakan oleh Tuhan Yesus melalui ayat 27. Yesus berkata, hati raja ini tergerak oleh belas kasihan dan ia membebaskan dan melunaskan seluruh hutang daripada hamba ini. Tidak ada sedikit pun usaha atau upaya daripada hamba ini untuk bisa mendapatkan anugerah dan keselamatan itu. Semua semata-mata karena pemberian anugerah. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus sedang bercerita tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Dosa kita, dosa hamba itu adalah hutang kepada Allah. Dan kita tidak bisa membayar hutang sebanyak itu. Kita selayaknya menerima hukuman. Tetapi kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita ditunjukkan dengan Tuhan Yesus, Allah yang datang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan bahkan dia berjalan mati di tengah-tengah dunia ini di kayu salib untuk membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Ini berkata di kayu salib itu, sudah selesai. Aku sudah selesai membayar hutang dosamu. Engkau bebas sekarang dari segala dosamu. Paulus berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah selesai. Aku membayar lunas hutangmu. Bapak Ibu Saudara, ayat 27 ini sangat pendek sekali. Bicara tentang kasih, sangat pendek sekali. Tetapi meskipun pendek, cukup untuk menceritakan betapa panjang, betapa tinggi, betapa luas, dan betapa dalam kasih Allah kepada kita. Kasih Allah itu, Yohanes menggambarkan itu kasih yang meluber-luber gitu. Kasih yang boros sebenarnya. Yang sebenarnya secuil saja kasih itu diberikan kepada manusia berdosa, itu tidak layak manusia mendapatkannya. Tetapi Allah tidak hanya memberikan secuil, tetapi dia memberikannya boros. Dia meluber-luber memberikannya kepada kita. Tidak tanggung-tanggung, berlimpah ruah dia berikan kepada kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Allah yang berlimpah dalam hidup kita ini, kita seharusnya tidak pernah kekurangan kasih untuk mengampuni keluarga kita. Atau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Seharusnya kasih yang begitu berlimpah yang kita punya saat ini tidak pernah membuat kita kekurangan kasih untuk mengampuni sesama kita. Lebih dari cukup untuk kita bisa berikan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membebaskan kesalahan orang lain dari hati kita kalau kita tidak pernah mengalami kebebasan itu. Kita tidak bisa membebaskan kesalahan orang dari hati kita kalau kita tidak pernah mengalami apa itu yang namanya kebebasan. Dan kita tahu bahwa kebebasan itu kita dapatkan dari pengampunan Tuhan Yesus
kepada kita. Sampai di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak bahwa pengampunan dimulai dari kita. Saya ingin kita merenungkan sejenak, apakah kita sendiri telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus? Kalau di antara Bapak Ibu Saudara mau berkata, Tuhan, aku sulit mengampuni. Dan ternyata aku sendiri belum mengalami kebebasan itu. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dengan cara itulah Bapak Ibu bisa mengalami kebebasan penuh, kemerdekaan penuh atas dosa. Maukah mengucapkan doa ini bersama dengan saya? Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah membayar lunas seluruh hutang dosaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah membebaskan kita. Kita sudah mengalami kebebasan itu, dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan, yaitu mengampuni keluarga kita, atau anggota keluarga kita, atau orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan ini digambarkan oleh Tuhan Yesus di kisah selanjutnya dari hamba ini. Dikatakan hamba ini keluar dengan hati penuh sukacita karena hutangnya yang tak terhingga itu sudah lunas. Sudah dihapus oleh raja yang baik itu. Tapi ketika dia keluar, dia bertemu dengan kawannya yang berhutang hanya 100 dinar. 100 dinar itu kira-kira gaji pada waktu itu 3 bulan lebih sedikit orang bekerja. Hutang yang bisa dilunasi sebenarnya. Bandingkan dengan 10.000 talenta. Seperti langit dan bumi. Tetapi orang ini, hamba yang jahat ini, tidak ada basa-basinya. Dia tangkap, dia cekik temannya, dan dia berkata, bayar hutangmu. Tampak beda bukan dengan sikap raja itu kepada dia. Bahkan ketika temannya ini berkata, sabar dulu, hutangku akan kulunaskan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, mirip banget dengan apa yang dia ucapkan kepada raja. Apa yang dia mohonkan kepada raja. Raja sabar, hutangku akan kulunaskan. Mirip. Tentu kita bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus memakai kalimat yang sama. Karena Tuhan ingin mengingatkan kisah sebelumnya kepada kita. Bahwa dengan kalimat yang sama, raja segera mengampuninya. Seharusnya seperti raja itulah hamba yang jahat ini bersikap kepada kawannya. Yaitu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan membebaskan dan menghapuskan seluruh hutang itu. Tapi itu tidak dilakukan. Sebaliknya dituliskan, hamba ini menolak dan bahkan menyerahkan kawannya ini ke dalam penjara sampai hutang itu dilunaskan. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat bagian ini sedikit berbeda. Itu saya ingin melihat bahwa bagian ini Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah kenyataan di dalam kehidupan anak Tuhan. Bahwa setelah kita diampuni oleh Tuhan, tidak serta-merta kita mudah melakukan pengampunan kepada orang lain, bukan? Ini adalah sebuah kenyataan di dalam kehidupan anak Tuhan bahwa pengampunan adalah berbicara bukan sekedar praktek, bukan cuma keluar dari mulut, tetapi berbicara sebuah proses yang tidak pendek. Berkata aku mengampunimu, itu adalah langkah awal yang terbaik. Sebuah praktek pengampunan yang terbaik. Tapi masih ada proses pemulihan, restorasi yang membutuhkan waktu. Ini sebuah kenyataan. Saya rasa banyak orang Kristen atau banyak orang lain memandang orang Kristen salah kaprah.
Menganggap bahwa orang Kristen kalau sudah mengampuni, maka harusnya menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi kejadian menyakitkan itu. Seolah-olah orang Kristen harus hidup seperti orang normal lagi relasinya. Padahal keadaan bukan lagi normal. Mungkin kejadian yang menyakitkan itu sudah menjadi the new normal buat dia. Dia harus menyesuaikan diri dengan luka di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, kalau peristiwanya sepele, mungkin gampang dilupakan. Atau mungkin ada sebagian kecil orang yang bisa gampang melupakan kesalahan orang, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Ada, tapi saya rasa tidak banyak. Kebanyakan orang umumnya tidak mudah menjalani proses pengampunan. Meskipun praktek pengampunan itu sudah dinyatakan. Dia sudah mengucapkan aku mengampunimu. Tetapi proses pengampunan itu membutuhkan waktu. Kita akan tersiksa kalau kita harus dipaksa menjalani pemulihan yang instan. Karena faktanya Bapak Ibu, kita nggak bisa melupakan kesalahan orang kepada kita. Meskipun kita sudah mengampuninya. Apalagi keluarga, anggota keluarga yang kita anggap begitu mencintai kita dan mengasihi kita, yang dekat dengan kita. Tapi justru yang dekat dengan kita adalah orang yang paling menyakiti kita. Wah, tidak mudah kita lupakan. Tidak mudah kita melupakan kata-kata yang kasar yang keluar dari mulutnya, yang seharusnya kata-kata kasih, kata-kata mencintai kita. Tidak mudah kita melupakan tangannya yang seharusnya membelai dan memeluk kita, tetapi memukul kita. Tidak mudah bagi kita mengingat kaki yang berjalan, menopang kita, tapi justru yang menendang kita. Kita merasa tidak dikasihi. Mudah kita melupakan? Saya rasa tidak mudah. Tuhan menciptakan kita dengan ingatan yang tajam. Apalagi kalau itu kejadian yang terlalu melukai kita. Seperti paku yang ditancap di kayu. Paku itu dicabut, hilang pakunya. Tapi bekas lubang itu tetap ada. Bapak Ibu Saudara, menurut saya wajar kalau setelah kita mengampuni, kita butuh waktu berdiam sejenak. Menyendiri sejangka waktu. Bukan karena kita tidak mengampuni orang itu, tapi karena kita perlu memproses pengampunan ini dan mengalami pemulihan secara bertahap. Buat kita yang telah tersakiti, tidak perlu merasa bersalah kalau kita setelah mengampuni, kita butuh waktu memproses pemulihan. Buat kita yang melakukan kesalahan dan yang telah melukai hati, terimalah pengampunan itu dengan penuh rasa syukur. Tetapi berilah waktu yang cukup bagi orang yang kita kasihi untuk memproses dirinya. Pada waktu dia berkata, saya butuh waktu. Jangan pernah mempertanyakan pengampunan dari dia. Dia sudah mengampunimu. Jangan pernah mempertanyakan pengampunan dari dia. Dia sudah mengampunimu. Dia hanya butuh waktu memproses pemulihan itu. Hargailah. Bapak Ibu Saudara, memang benar kita tidak bisa melupakan kesalahan orang dalam artian secara pikiran dan mental. Tapi seharusnya kita bisa meletakkan kesalahan orang itu di bawah salib Kristus. Karena dialah yang akan menanggung segala bebanmu. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa tanggung beban. Tapi Tuhan sanggup menanggungnya. Bawalah dalam doa kepada Tuhan Yesus segala kepahitan kita, segala luka kita. Biarlah dia yang membasuh, biarlah dia yang membalut. Kalau kita tidak melakukannya, Bapak Ibu, kita akan terjebak di dalam kemarahan, kita akan terjebak di dalam kekecewaan.
Kita akan hidup masih seperti orang yang berhutang. Hamba yang jahat ini akhirnya kembali dipanggil oleh raja. Dan dia dijeboloskan ke dalam penjara sampai hutangnya dilunaskan. Dan bukankah ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa orang yang tidak mengampuni, atau bahkan dia yang mengampuni tetapi hanya dari mulut bibirnya saja, tidak sampai di dalam hatinya, sesungguhnya dia tetap akan dikuasai oleh kekecewaan dan kemarahan. Dia akan dibawa tetap kepada perselisihan, dia akan mengungkit-ungkit kembali masa lalu. Dia akan hidup di dalam kemurungan. Bapak Ibu ketahuilah bahwa ketika kita memberikan pengampunan, pengampunan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi pengampunan itu adalah untuk kita sendiri. Pengampunan itu akan membebaskan kita dari segala kemarahan, dari segala kekecewaan kita. Tidak ada untungnya, bukan? Tetap ada di dalam kemarahan dan kekecewaan. Kadang anak-anak kita bingung. Kenapa kok papa mama gampang sekali marah-marah? Kenapa papa dan mama sulit sekali mengampuni kesalahan saya? Mereka bingung, Bapak Ibu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa kesalahan mereka tidak terampuni. Karena melihat kita yang selalu mempersoalkannya. Padahal anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, dia membutuhkan contoh dan teladan yang baik dari kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya tidak sempurna seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kalau orang-orang memanfaatkan pengampunan yang saya berikan? Bagaimana kalau orang-orang terus-menerus menyakiti hati saya? Berapa banyak saya harus mengampuni lagi? Itulah yang menjadi pertanyaan daripada Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berapa banyak kali saya harus mengampuni? 7 kali? Wah, 7 kali itu baik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Petrus itu sebenarnya sedang menetapkan standar yang lebih tinggi daripada tradisi Yahudi pada waktu itu yang cuma 3 kali. 3 kali. Kalau kita baca di dalam Amos pasal 1 sampai yang kedua, pengampunan itu diberikan hanya sampai 3 kali. Kali yang keempat, hukuman. Nah Petrus nih pikir-pikir nih, wah Tuhan pengen ada kualitas pengampunan, kualitas hidup dari murid-murid Tuhan, yaitu dalam hal pengampunan. Kalau gitu 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat, dia punya itikat baik, saya tambah 1. 3, maksimal nih. Tambah 3 deh, double nih, udah double nih. Saya punya itikat baik, tambah 1. 3 tambah 3 tambah 1, 7. Wah, ini jauh murah hati. Dan 7 juga angka yang sempurna di dalam tradisi Yahudi. 7 Tuhan. Tuhan bilang, bukan 7. Tetapi 70 kali 7. Ada penafsir berkata, ini 70 kali 7, 490 kali. Ada yang bilang sebenarnya ini 77 kali. Apapun versinya, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan bahwa pengampunan itu bukan bicara berapa kali, tapi dia sedang berbicara setiap kali. Menjadi gaya hidup orang Kristen, menjadi kualitas hidup daripada anak-anak kerajaan Allah. Jadi berapa kali saya harus mengampuni? Kalau dia terus-menerus menyakiti saya, bagaimana dong? Bapak Ibu, tentu pengampunan yang kita berikan kepada orang yang menyakiti kita bukan berarti kita setuju dengan apa yang dia perbuat. Tidak. Tetapi pada waktu kita memberikan pengampunan, sesungguhnya kita memberikan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalas. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita bukan saja Allah yang kasih, tapi dia Allah yang murka. Dan dia murka terhadap kejahatan.
Bukankah kita sering mendengar Gusti ora sare? Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia melihat semua dari surga. Dan celakalah orang-orang yang tidak mau bertobat atas segala perbuatan yang jahat. Tentu saja Tuhan memberi kita hikmat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghindar dari kecenderungan orang berbuat kejahatan kepada kita. Apakah itu keluarga kita atau orang-orang lain. Kita pun tidak perlu membawa diri ke dalam pencobaan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hati yang mengampuni harus disertai dengan hikmat bagaimana mencegah perbuatan itu terulang. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk mengampuni dan menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Karena itu adalah hak Tuhan. Pengampunan akan membebaskan kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Di Spanyol, Bapak Ibu, ada seorang papa dan seorang anak laki-laki. Mereka berselisih tajam, bertengkar begitu hebat. Dan anak ini meninggalkan papanya. Papa ini sangat mengasihi anak ini. Dan akhirnya papanya ini mencari dia berbulan-bulan lamanya. Tapi tidak ada jejak sama sekali. Akhirnya di tengah keputusasaannya, papa ini, dia membuat iklan di sebuah surat kabar Spanyol dan ditulis begini. Yang terkasih anakku Paco, temui saya di depan kantor surat kabar ini hari Sabtu sore. Semua kesalahanmu sudah diampuni dari papa. Bapak Ibu tahu ketika hari Sabtu sore itu tiba, di depan kantor surat kabar itu, muncullah 800 anak laki-laki bernama Paco. Mereka datang, mereka menanti pengampunan dan kasih dari papa mereka. Bapak Ibu, cerita ini mungkin menunjukkan banyak nama Paco mungkin di Spanyol. Tapi sebenarnya menceritakan kepada kita betapa banyak anak-anak menantikan orang tua mereka mengampuni mereka. Tidak mengingat kesalahan mereka. Betapa banyak suami, betapa banyak istri, betapa banyak orang tua yang menantikan pengampunan kita. Mereka minta kesalahan mereka dibebaskan dari hati. Maukah kita makin hari makin serupa seperti Kristus? Mengampuni seperti Dia telah mengampuni kita. Jangan sampai terlambat, jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Mari kita praktekkan pengampunan. Mari kita jalani proses pemulihan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bagi jemaat, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami tentang pengampunan. Di tengah situasi saat ini Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak luka yang timbul di tengah-tengah keluarga. Kami telah melukai pasangan kami. Mungkin anak-anak kami juga terluka dengan perkataan-perkataan kami, dengan sikap kami. Mungkin juga orang tua, mertua menjadi terluka oleh karena perkataan-perkataan kami, sikap kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami kembali menilik keberadaan diri kami masing-masing. Agar kami boleh sekali lagi belajar untuk mengampuni. Belajar untuk memberikan pengampunan. Karena kami telah diampuni oleh Tuhan. Diampuni dengan tuntas.
Sehingga seharusnya tidak ada pengampunan yang tidak bisa kami berikan, apalagi kepada orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sekali lagi meneguhkan kami, mengingatkan kami. Dan bila kami terus berproses di dalam pengampunan ini, ya Tuhan, pulihkanlah keluarga kami. Pulihkanlah setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan di gereja ini. Agar semua keluarga boleh kembali memandang kepada kasih Tuhan yang nyata, yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang diberikan, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan yang berbeda tiap-tiap daerah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mulai memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk pemerintah Kota Malang Tuhan. Pasca seminggu diterapkan PSBB, kami berdoa biarlah kebijakan ini boleh memberikan dampak yang cukup baik untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi masyarakat, agar masyarakat boleh peduli, masyarakat juga boleh taat terhadap aturan-aturan PSBB yang diberlakukan dengan tujuan kebaikan bersama nantinya. Kami berdoa secara khusus Tuhan di Kota Malang ini, biarlah masyarakat boleh taat, boleh memperhatikan, boleh taat kepada aturan pemerintah ini. Dan kami berdoa agar keluarga-keluarga juga boleh mendapatkan perlindungan dari Tuhan terhadap penyebaran virus ini. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kami doakan juga untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Jemaat-jemaat kami di dalam segala pergumulan yang ada. Pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan pemulihan. Boleh memberikan juga hati yang berserah kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan menyertai setiap jemaat di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada awal Juni. Biarlah sakramen ini juga boleh meneguhkan iman jemaat, boleh menguatkan jemaat untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan peduli dan sadar bahwa Allah begitu mengasihi kami dan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sebentar lagi kami akan berikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Biarlah persembahan ini juga boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini untuk menyatakan kepedulian. Bukan hanya kepada anggota gereja, tetapi juga kepada masyarakat. Melalui persembahan aksi peduli COVID-19. Ini menjadi perpanjangan tangan jemaat, perpanjangan tangan gereja kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur kita boleh bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini dimanapun jemaat berada. Dan biarlah kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan bersama-sama, yaitu tentang pengampunan. Saya rindu agar terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga kita dimanapun kita berada. Terima kasih kepada Bapak Kian Guan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada semua para pelayan ibadah yang telah setia melayani pada ibadah pagi ini. Jemaat sekalian, terima kasih juga kepada jemaat yang telah memberikan persembahan dan persembahan yang diberikan bisa melalui transfer maupun melalui scan di QR Code. Dan Bapak Ibu sekalian, persembahan yang diberikan ini boleh dipakai bagi pelayanan di gereja ini, baik itu persembahan rutin maupun persembahan persepuluhan maupun persembahan aksi peduli COVID-19. Secara khusus terima kasih untuk persembahan aksi peduli COVID-19, dan gereja kita boleh menjadi perpanjangan tangan untuk boleh
menyampaikan tanda kasih kita kepada masyarakat, kepedulian kita kepada masyarakat. Kita boleh memberikan bantuan kepada rumah sakit, bantuan alat-alat kesehatan kepada rumah sakit. Kita juga boleh memberikan bantuan masker maupun bahan pokok kepada masyarakat sekitar gereja, baik di Kasin maupun di Semeru. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya pengumumannya adalah perjamuan kudus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pada tanggal 7 Juni 2020. Teknis pelaksanaan perjamuan kudus dapat Bapak Ibu ikuti melalui video yang akan diputar setelah ibadah ini selesai. Jemaat sekalian, yang terakhir, marilah kita bersama-sama taat kepada aturan PSBB yang telah diberlakukan di Kota Malang. Mari kita memperhatikan aturan-aturan ini. Bapak Ibu boleh tetap stay at home, kemudian hanya keluar jikalau ada keperluan yang sangat mendesak. Jagalah kesehatan, lakukan protokol untuk kebersihan diri kita, rumah kita, dan perhatikan juga keamanan di tengah-tengah lingkungan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita terus belajar untuk mengampuni berdasarkan pengampunan yang tak terkira yang telah kita terima daripada Tuhan. Arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah kita di minggu pertama, biasanya kita melaksanakan perjamuan kudus. Namun oleh karena pandemi COVID ini, sudah beberapa waktu ini kita tidak melaksanakannya. Pada bulan Juni nanti, di minggu pertama, kita akan mengadakan lagi perjamuan kudus secara online. Karena itu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa perjamuan kudus ini diikuti oleh umat Tuhan yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu sudah dibaptis dewasa atau disidi. Karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus ini, bisa memperhatikan bagian ini. Dan bagi yang belum dibaptis atau disidi, saya memohon supaya Bapak Ibu Saudara untuk menahan diri tidak mengikuti perjamuan kudus ini, walaupun ini diadakan di rumah masing-masing. Yang kedua, mari kita persiapkan hati kita ketika kita akan mengikuti perjamuan kudus. Jadi kita ambil waktu berdoa, membaca firman Tuhan,
Dan kiranya perjamuan kudus yang akan kita ikuti nanti boleh menjadi berkat yang meneguhkan iman kita semua. Mengenai roti dan anggur, kita tidak menggunakan roti dan anggur seperti yang biasa kita gunakan pada waktu perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu bisa menggantinya dan menyediakan di rumah sendiri, yaitu roti tawar yang tentu saja dipotong dengan ukuran yang kecil-kecil. Atau bisa juga dengan menggunakan biskuit yang juga dipotong dengan ukuran yang kecil. Untuk pengganti anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan sirup yang berwarna merah, atau air putih, ataupun juga teh. Juga dengan ukuran yang tidak banyak, sedikit saja. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa menaruhnya di atas sebuah tatakan, dipersiapkan dengan rapi, dan Bapak Ibu juga nanti pada waktu pelaksanaan bisa menaruhnya di atas sebuah meja. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama, perjamuan kudus ini diadakan sebagai bagian dari ibadah kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Nah, ketika nanti masuk dalam bagian pelaksanaan perjamuan kudus, maka Bapak Ibu Saudara harus mengikuti arahan dari pendeta hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu. Ketika nanti hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara juga nanti bisa bangkit berdiri, lalu nanti akan diberikan arahan supaya roti dan anggur dibagikan. Nah, karena itu ketika nanti roti dan anggur dibagikan, ayah akan menjalankan peran ini, membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Atau kalau ayah tidak ada, maka ibu yang bisa menjalankan peran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti perjamuan kudus ini sendirian, Bapak Ibu Saudara bisa langsung mengikuti arahan juga dari hamba Tuhan yang memimpin dalam pelaksanaan perjamuan kudus ini. Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan mengenai pelaksanaan perjamuan kudus ini. Sekali lagi, mari kita siapkan hati kita dan kita memohon supaya Tuhan yang terus meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.